Aplikasi manajemen anggaran promosi dibuat dengan dasar pemikiran bahwa suatu produk akan memiliki branding sangat besar ditentukan oleh promosi produk tersebut lewat media dan customer maintenance. Promosi produk sangat bergantung pada anggaran promosi produk tersebut yang biasanya besar nilainya. Untuk itu diperlukan manajemen anggaran promosi dari masing-masing produk agar terjadi efisiensi anggaran. Aplikasi manajemen anggaran promosi dimaksudkan untuk memberikan solusi manajemen anggaran promosi, memungkinkan perubahan anggaran sesuai memorandum. Di setiap perubahan anggaran harus disertai oleh memorandum, memungkinkan switching budget antar produk. Jadi apabila ada produk yang memerlukan budget tambahan, maka bisa diambilkan dari produk lain yang memiliki kelebihan budget. Memungkinkan partial closing anggaran promosi produk tertentu yang ternyata melebihi kebutuhan untuk dialihkan ke produk lain. Memungkinkan sharing budget dengan divisi lain untuk marketing activities tertentu. Aplikasi manajemen anggaran promosi apabila dilihat dari aspek transaksi, merekam anggaran total semua produk, anggaran tiap produk dan anggaran tiap lain promosinya, anggaran pada tiap program serta rencana anggaran marketing activities-nya, realisasi anggaran pada tiap rencana marketing activities-nya. Dan pada tiap anggaran di atas tersebut terdapat item-item data rencana anggaran, alokasi, realisasi, carry forward, switch in, switch out, outstanding, reversal. Dan untuk sharing budget terdapat berapa nilai yang menjadi bagian divisi promosi. Yang kami maksudkan dengan carry forward adalah apabila tahun anggaran berjalan telah ditutup, sedangkan realisasi dari kegiatan pemasarannya belum dilakukan, maka bisa dilakukan pada tahun anggaran berikutnya. Jadi realisasinya belum bisa dilakukan pada anggaran tahun berjalan, tapi bisa dilakukan pada anggaran tahun berikutnya. Outstanding adalah carry forward yang belum direalisasi pada tahun anggaran berikutnya. Reversal itu terjadi apabila terjadi sharing budget dengan antara divisi promosi dengan divisi yang lain. Sedangkan pada saat realisasi atau pada saat perencanaan anggaran tersebut diambil semua dari divisi promosi. Tapi setelah dikembalikan oleh divisi yang melakukan sharing budget tersebut, maka dia akan menjadi reversal untuk divisi promosi, menjadi tambahan anggaran pada divisi promosi untuk produk tertentu. Setiap transaksi pada aplikasi manajemen anggaran promosi ini direkam historinya, jadi terdapat riwayat transaksi. Dan begitu juga dengan memorandum. Jadi setiap perubahan anggaran yang disertai oleh memorandum akan direkam sehingga terdapat riwayat memorandumnya. Aspek sekuritas. Aplikasi manajemen promosi ini bisa dikontrol untuk semua menu dan tombol fungsi yang ada pada menu-menu tersebut. Jadi administrator bisa melakukan kontrol hak akses pada menu-menu dan tombol fungsi yang ada pada aplikasi manajemen anggaran promosi ini. Passwordnya minimal 7 digit dan maksimal 14 digit, serta memiliki jatuh tempo password yang bisa diset pada tiap user. Apabila user masuk ke aplikasi ini dan melakukan kesalahan user ID ataupun password sebanyak 3 kali, maka user tersebut akan di-lock dan harus dirilis oleh administrator. User yang masuk aplikasi ini akan direkam ke menu-menu apa aja yang dilakukan oleh user tersebut, sehingga terdapat riwayat user login-nya. User bisa memiliki beberapa user di bawahnya atau beberapa bagian sebagai tanggung jawabnya. Misalnya user sebagai kepala bagian, maka dia bisa memiliki beberapa bagian yang menjadi tanggung jawabnya. Otorisasi user terdiri dari maker, checker, verifier, dan approver. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan sign off otomatis. Artinya, jika aplikasi ini idle dalam waktu yang sudah ditentukan, maka aplikasi ini akan keluar secara otomatis.
Demikian juga aplikasi ini dilengkapi dengan password request otomatis jika aplikasi ini idle sesuai waktu yang ditentukan. Aplikasi ini menghasilkan report sebagai berikut: rekap biaya promosi, rekap produk dan lain promosinya, rekap budget marketing activities-nya, rekap realisasi anggaran, rekap pembayaran, dan rekap memorandum. Semua report-report ini dihasilkan dalam bentuk Microsoft Excel. Pada setiap menu dari menu pemasukan data pada proses maupun pada table, itu terdapat daftar dari transaksi-transaksi tersebut. Jadi itu bukan masuk dalam aspek reportnya, tapi pada setiap menu terdapat kita bisa menghasilkan daftar dari transaksi yang kita lakukan pada menu-menu tersebut. Aspek tools. Aplikasi ini dilengkapi dengan group profile, user manager, backup database, restore database, release user log, parameter setting, dan change password. Untuk lebih jelas nanti akan kita tunjukkan pada demo dengan menggunakan administrator sebagai user, anggaran sebagai user dengan kapasitas sebagai administrator. Informasi lainnya yang mungkin diperlukan, aplikasi ini telah digunakan oleh sebuah bank swasta terbesar dan terkemuka serta secara teknologi. Penggunaan aplikasi ini sudah memasuki 3 siklus anggaran pada bank tersebut dan sudah berjalan dengan lancar. Yang perlu mungkin dipertimbangkan daripada menggunakan tenaga outsourcing, mungkin lebih bijaksana apabila mempertimbangkan penggunaan aplikasi manajemen anggaran promosi ini. Apabila Anda ingin menghubungi kami, Anda bisa hubungi kami di 0813 100 799 40 dengan Ngalam Dungus. Kami siap membantu menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan Anda agar anggaran promosi Anda terkendali seefisien mungkin. Berikut ini kami akan tunjukkan demo aplikasinya. Tapi sebelumnya kami akan jelaskan bahwa demo aplikasi ini akan kami masuk dengan 3 jenis user. Yang pertama adalah anggaran sebagai administrator. Kedua, Yanon sebagai pengontrol anggaran. Dan ketiga, David sebagai pengguna dan pelaksana anggaran. Kita mulai dengan administrator. Pada menu proses, semua yang ada di bawah menu proses ini, administrator tidak bisa melakukan perubahan, penambahan, maupun penghapusan data. Kita bisa lihat misalnya pada budget control. Di sini tidak terdapat tombol fungsi untuk new, edit, dan delete. Tidak ada sama sekali. Demikian juga ada menu budget product. Ada program, kita lihat tidak ada. Ada rencana aktivitas pemasaran juga tidak ada tombol fungsi untuk new, edit, delete. Pada realisasi kegiatan pemasaran juga tidak ada terdapat tombol new, edit, delete. Yang ada hanyalah, jadi fungsi dari administrator untuk transaksi hanya untuk melihat transaksi itu, tapi tidak bisa melakukan perubahan, pengubahan atau penambahan dan penghapusan data. Kecuali untuk beberapa kode yang masuk lewat entry variety of types. Beberapa kategori kode seperti area dan sebagainya itu untuk bank tersebut mereka memungkinkan untuk administrator bisa melakukan penambahan data, penghapusan maupun perubahan data. Tapi selebihnya tidak bisa melakukan, kecuali untuk fungsi administrator itu sendiri, yaitu untuk pengaturan menu-menu, hak akses pada menu dan tombol fungsi serta pengaturan usernya dan pengaturan parameternya. Di sini bisa kita lihat untuk grup profile, misalnya kita bisa lihat misalnya grup profile BHM Group, maka kita bisa lihat menu apa aja yang ada di bawah
BHM Group Profile ini. Ini bisa kita lihat, bisa kita besarkan. Ini bisa kita lihat di bawah menu proses ini masih ada submenu yang lain, dan di bawah dari submenu ini terdapat tombol fungsinya. Kita bisa lihat di sini semua ada tombol fungsinya. Kita bisa lihat di sini contoh untuk BHM. Jadi hanya bisa menu proses, menu table, menu report, tapi tools tidak ada, terus tidak ada. Kemudian dari hak akses pada menu dan fungsi yang terdapat pada grup profile ini bisa digunakan oleh user pada user konfigurasi. Misalnya contoh di sini adalah user undim. User undim ini masuk dalam grup profile BKM grup profile. Memiliki user list hanya dia sendiri, jadi tidak ada user yang lain di bawahnya yang bisa dia lihat atau dia lakukan perubahan. Kemudian otoritasnya adalah maker dan checker. Di sini lihat create and check. Kita bisa melihat otorisasi apa aja yang dibawa yang bisa dilakukan di sini. Ini ada banyak. Tinggal dipilih mana yang menjadi otoritas dari user tersebut. Kemudian di sini juga posisi atau jabatan dari user tersebut. Kemudian departemen listnya di sini hanya satu, juga BKM, tapi ada juga beberapa user yang memiliki beberapa departemen list di bawahnya. Di sini terdapat lama waktu dari password tersebut. Di sini hanya 30 hari dan dimulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Apabila user tersebut salah memasukkan password pada saat login ke aplikasi ini, maka di item data ini akan tertulis yes, artinya user tersebut sudah terlog. Artinya dia tidak bisa melakukan pemasukan, dia harus dirilis oleh administrator agar bisa masuk lagi ke aplikasi ini. Di sini kita bisa lihat contoh yang misalnya user Rahma memiliki beberapa departemen yang menjadi tanggung jawabnya. Di sini ada tiga departemen yang ada di bawahnya. Kemudian administrator juga bisa melakukan backup database, dimasukkan ke folder mana. Sini bisa kita lihat akan keluar folder yang mana akan dimasuk tempat backup database-nya. Kemudian bisa juga melakukan restore, tapi hati-hati melakukan restore agar jangan tertimpa pada database yang justru yang aktif. Di sini juga kita bisa melakukan release user log-nya. Kemudian parameter setting ini adalah mengatur parameter-parameter yang bersifat global untuk aplikasi manajemen anggaran promosi ini. Misalnya untuk database yang digunakan adalah database apa aja, kemudian seperti yang tertera ada di sini. Dan parameter yang lain apa yang diperlukan untuk aplikasi ini. Misalnya nama perusahaannya, kemudian lokasi tempat laporan-laporan itu dihasilkan. Kemudian di sini format dari field yang bersifat numerik untuk transaksi dan untuk laporan, formatnya seperti apa. Kemudian untuk sign off otomatisnya berapa menit kita set di sini, misalnya di sini contoh 15 menit untuk sign off otomatisnya. Kemudian juga untuk password request otomatisnya berapa menit, artinya apabila idle dalam beberapa menit maka user harus memasukkan kembali passwordnya agar bisa menggunakan aplikasi tersebut. Dan pada masing-masing menu ini kita bisa tekan F1 untuk mendapatkan online help-nya. Jadi pada setiap menu terdapat online help yang bisa membantu pengisian data pada menu tersebut. Saya pikir untuk administrator cukup sekian. Kita akan masuk pada user Yanon. User Yanon sebagai pengontrol anggaran. Pengontrol anggaran bisa melakukan penambahan, perubahan, dan penghapusan data pada budget kontrol, budget produk, dan lain promosinya. Di sini bisa melakukan penambahan, perubahan, dan
penghapusan data apabila diperlukan, sepanjang budget kontrol dan budget produk ini belum digunakan oleh budget untuk rencana aktivitas pemasaran. Di sini bisa kita lihat budget produknya, kemudian di bawahnya adalah untuk line promosinya. Contoh di bawah ini produk yang memiliki beberapa line promosi, yaitu above the line, below the line, dan sponsorship. User Yanon bisa melakukan perubahan data pada rencana aktivitas pemasaran apabila data tersebut sudah berstatus verifikasi, tapi tidak bisa melakukan penambahan karena bukan menjadi hak dari pengontrol anggaran untuk melakukan rencana aktivitas pemasarannya. Contoh seperti ini akan keluar message pesan seperti berikut. Tapi apabila status data itu sudah verified dan perlu di-approve oleh pengontrol anggaran, maka dia bisa melakukan perubahan tersebut seperti ini. Dari masing-masing rencana aktivitas pemasaran, kita bisa melakukan detail dari rencana aktivitas pemasarannya seperti berikut. Di sini sengaja kami pilihkan rencana aktivitas pemasaran yang memiliki partial closing. Di sini statusnya kita ganti dengan cancel. Kemudian berapa jumlah nilai yang akan di close, artinya yang akan dikembalikan ke budget produknya, sehingga jumlah ini akan menambah budget produk, tidak teralokasi khusus untuk rencana aktivitas pemasaran ini. Jadi seperti yang kami sudah jelaskan terdahulu, bahwa kita bisa melakukan partial closing dengan cara seperti berikut. Jadi statusnya kita ganti menjadi cancel, kemudian kita tentukan berapa nilai yang akan di close. Nah, nilai yang akan di close ini akan kembali ke budget produknya, dan pada budget produk tersebut bisa dilakukan switching budget untuk budget yang membutuhkan anggaran tambahan, untuk produk yang membutuhkan anggaran tambahan maksud kami. Kemudian user Yanon yang bisa melakukan perubahan switching budget dan sebagainya terhadap anggaran. Jadi di sini hanya user pengontrol anggaran yang bisa melakukan perubahan ataupun switching budget berdasarkan memorandum yang didapat dari pengguna ataupun pelaksana anggaran. Jadi memorandum secara tertulis dapat dari mereka, tapi pemasukan datanya harus dilakukan oleh pengontrol anggaran. Seperti di sini kita bisa lihat switching budget dari produk yang berkode 17 ke produk yang berkode 19 untuk line promosi yang sama, above the line, dengan jumlah 7.500.000.000. Jadi jumlah ini akan keluar dari produk yang 17 tapi akan masuk ke produk yang 29. Saya pikir untuk user Yanon cukup sekian untuk pengontrol anggaran. Kita akan masuk ke user David sebagai pengguna atau pelaksana anggaran. Di sini user David hanya bisa melihat produk yang di bawahnya yang mencari tanggung jawabnya, dan bisa melihat line promosi di bawah produk tersebut. Jadi dia tidak bisa melihat produk yang lain yang bukan menjadi tanggung jawab dari user tersebut. Itu rencana aktivitas pemasarannya
hanya untuk produknya sendiri. Dan di sini maksud kami ulang dari awal untuk budget produk. Di sini kita bisa lihat bahwa untuk user pengguna anggaran atau pelaksana anggaran tidak terdapat tombol untuk new, edit, delete, karena memang bukan menjadi hak dari user tersebut, karena itu menjadi hak dari pengontrol anggaran. Tapi untuk rencana aktivitas pemasaran terdapat tombol fungsi untuk new, edit, dan delete, di mana dia bisa melakukan penambahan atau perubahan data sebelum data tersebut berstatus approve. Karena setelah di-approve, maka hak untuk meng-approve ini datang dari user dengan pengontrol anggaran. Jadi untuk pengguna atau pelaksana anggaran hanya memiliki otoritas maker, checker, dan verifier. Sedangkan untuk rencana aktivitas pemasaran itu punya hak untuk approve. Sedangkan untuk pengguna dan pelaksana anggaran tidak memiliki otoritas untuk itu. Misalnya contoh di sini akan keluar pesan seperti berikut: tidak akan diberikan hak untuk melakukan perubahan karena sudah di-approve. Demikian juga data ini tidak bisa dirubah karena dibuat oleh user yang lain. Jadi meskipun mereka memiliki satu produk tapi dibuat oleh user yang lain, tetap diprotek karena hanya user yang buat itu yang bisa melakukan perubahan. Kita bisa lihat detailnya seperti berikut. Maksudnya apabila kita gerakkan di sini, maka detailnya juga akan bergerak seperti berikut. Dan apabila kita tekan tombol F1, maka itu adalah untuk detail dari rencana anggaran pemasarannya. Sebagai contoh, apabila kita diamkan selama 1 menit tanpa menggerakkan kursor sedikit pun, maka aplikasi ini akan meminta password untuk dimasukkan. Kita tunggu selama 1 menit. Nah, kita lihat bahwa aplikasi ini akan meminta user untuk masukkan passwordnya. Saya pikir untuk user pengguna atau pelaksana anggaran cukup sekian. Untuk lebih detail mengenai demo ini, Anda bisa menghubungi kami seperti yang informasi yang sudah tertera di sini, yaitu Anda bisa hubungi kami di 0813 100 799 40 dengan William Dungus. Terima kasih untuk kunjungan Anda pada demo kami untuk aplikasi manajemen anggaran promosi. Terima kasih.